Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan arsitek, perencana, akademisi, dan para penyimak sekalian. Senang sekali saya bisa berbagi perspektif mengenai masa depan ruang ibadah kita di tengah himpitan kehidupan kota. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana Islam menjawab tantangan kelangkaan lahan di megapolitan tanpa kehilangan esensi spiritualitasnya? Selamat datang di paparan Masjid Vertikal Perkotaan, sebagai ijtihad ruang modern. Ini bukan sekadar desain gedung tinggi, melainkan sebuah respons cerdas atas efisiensi lahan, ekspansi dakwah, dan estetika syar'i. Kita berangkat dari janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ijtihad kita hari ini adalah memastikan bahwa keterbatasan tapak fisik tidak membatasi luasnya pahala jariah tersebut. Mari kita lihat bagaimana arsitektur Islam bertransformasi dari horizontal menjadi vertikal tanpa kehilangan ruh sujudnya. Namun, sebelum masuk ke teknis desain, mari kita bedah realitas pahit yang sedang kita hadapi di pusat-pusat kota kita saat ini. Lihatlah grafik pertumbuhan urban di layar Anda. Kita sedang menghadapi krisis lahan horizontal yang akut. Di sisi lain, antusiasme jamaah terus tumbuh, melampaui kapasitas tapak fisik masjid-masjid tua kita. Hasilnya, overkapasitas kritis setiap sholat Jumat dan Ramadan, yang seringkali memakan bahu jalan dan mengganggu sirkulasi kota. Resolusi vertikal adalah jawaban logis. Kita memaksimalkan tapak kota yang kompak secara bertingkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci, Hr. Bukhari Muslim. Prinsip ini memberi kita fleksibilitas, yaitu fungsi masjid tidak terpaku pada tanah, atau ground level, melainkan pada kesucian ruangnya, meski ia berada di lantai 10 sekalipun. Jika kita sepakat untuk naik ke atas secara vertikal, maka ada satu konsep teologis yang harus kita pegang teguh dalam struktur bangunannya. Dalam arsitektur Islam, vertikalitas bukan tentang kesombongan, arogansi, tapi tentang elevasi. Perhatikan surah An-Nur ayat 36, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk ditinggikan dan disebut namanya di dalamnya. Kata ditinggikan di sini mengandung makna fisik sekaligus maknawi. Secara teknis, masjid vertikal menuntut 3 pilar utama. Pertama, elevasi fungsi toharoh yang harus tetap higienis di setiap level. Kedua, presisi arah kiblat yang konsisten lintas lantai, yaitu sebuah tantangan struktur yang harus dijawab dengan teknologi sensor dan grid yang akurat. Dan ketiga, pemeliharaan kehormatan saf. Kita tidak hanya membangun lantai, kita sedang membangun derajat jamaah di hadapan Sang Kholik. Berbicara tentang bangunan tinggi, seringkali kita terjebak pada kemewahan yang berlebihan. Bagaimana kita menghindarinya? Sebagai praktisi, kita harus jujur. Seringkali masjid modern terjebak dalam paradigma israf atau pemborosan. Ornamen dekoratif yang terlalu riuh justru memecah konsentrasi, atau kehusyukan, dan membengkakkan biaya perawatan. Paradigma vertikal syar'i yang ditawarkan adalah tentang minimalisme yang mengingat Allah Ta'ala. Gunakan material fungsional dan tangguh. Proporsi cahaya alami dan akustik cerdas jauh lebih bernilai daripada sekadar marmer mahal. Ingatlah peringatan Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 31, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Arsitektur yang jujur adalah yang mampu mengarahkan hati jamaah langsung kepada Allah Ta'ala, bukan kepada kemewahan ornamennya. Lalu, bagaimana dengan aturan fikih sholat berjamaah dalam gedung bertingkat? Inilah parameter spasialnya. Ini adalah bagian yang sangat krusial bagi para perencana dan akademisi. Sholat berjamaah dalam gedung vertikal memiliki aturan main fikih yang ketat. Pertama, struktur bentang lebar. Kita harus meminimalisir kolom penyangga agar saf tidak terputus secara fisik, sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luruskanlah saf-saf kalian, karena lurusnya saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat, hadis riwayat Muslim. Kedua, grid kiblat absolut. Di mana struktur lantai harus mengunci orientasi 100% presisi. Dan ketiga, yang paling menarik, adalah konektivitas void. Di mana, desain void bukan sekadar estetika, tapi alat untuk memastikan jamaah di lantai atas tetap terhubung secara visual dan audio, aspek spiritual, dengan pergerakan imam di lantai dasar. Inilah harmonisasi antara struktur teknik dan aturan syariat. Dengan struktur vertikal ini, kita punya kesempatan emas untuk memetakan fungsi masjid secara lebih strategis. Mari kita bedah anatomi masjid vertikal ini. Kita tidak bisa menumpuk fungsi secara acak. Di lantai 1, kita tempatkan pusat sakral, yaitu akses instan untuk sholat harian dan fasilitas wudhu utama. Naik ke lantai 2,
Kita siapkan aula serbaguna dengan partisi modular untuk kajian akbar atau kegiatan sosial. Di lantai 3, kita bangun ruang komunitas dan pendidikan bagi remaja. Dan yang paling tenang, di lantai 4, kita dedikasikan untuk ruang tahfidz dan perpustakaan. Mengapa di atas? Agar mendapatkan akustik yang senyap dan cahaya lembut untuk konsentrasi penuh. Sebagaimana hadis, setiap kalian adalah pemimpin. Hadis riwayat Bukhari, maka tata kelola ruang ini adalah bentuk tanggung jawab kita memimpin ekosistem umat. Tentu, mengelola ribuan orang dalam gedung bertingkat membutuhkan sistem sirkulasi yang aman dan adil. Keamanan adalah bagian dari iman. Dalam kaidah fikih disebutkan, la doror wala diror, yaitu tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka, desain sirkulasi kita harus anti bottleneck. Pemisahan zonasi pintu masuk dan keluar sangat krusial untuk menghadapi puncak beban di hari Jumat. Selain itu, aspek keadilan hifz al-nafs, yang mengharuskan bangunan ini ramah difabel dan lansia. Lift yang cepat, tangga darurat standar tinggi, serta kontrol akustik agar suara imam terdengar jernih tanpa gema yang tumpang tindih antar lantai. Kita ingin setiap orang, tanpa terkecuali, merasa aman dan nyaman saat menghadap Sang Pencipta. Selanjutnya, tak hanya manusia, masjid vertikal ini juga harus memuliakan alam melalui konsep keberlanjutan. Dalam arsitektur Islam, kita adalah khalifah di muka bumi. Maka, konsep Green Mosque adalah bentuk ibadah kita terhadap lingkungan. Perhatikan diagram passive cooling ini, fasad berpori memungkinkan ventilasi silang yang mereduksi beban AC secara signifikan. Kita juga mengintegrasikan water harvesting. Air wudhu tidak boleh terbuang percuma, kita daur ulang untuk menyiram tanaman atau kebutuhan sanitasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menggunakan air, sekalipun kamu berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan panel surya tersembunyi di atap, masjid ini akan mencapai kemandirian energi dan menekan biaya operasional umat. Selanjutnya, keadilan juga harus tampak dalam cara kita memuliakan jamaah perempuan dan menjaga privasi. Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan, termasuk keindahan dalam adab. Masjid vertikal memberikan solusi elegan untuk isu ikhtilat, atau campur baur antara jamaah laki-laki dan perempuan. Kita menyediakan koridor terdedikasi bagi jamaah perempuan agar mereka bisa bergerak dengan bermartabat, aman, dan tanpa berdesakan. Satu prinsip penting, yaitu keadilan kualitas. Jangan tempatkan ruang sholat atau tempat wudhu perempuan di area sisa. Kualitas material dan kenyamanan di lantai atas harus persis setara dengan lantai utama. Kita ciptakan ruang transisi berlapis untuk menjaga privasi, sehingga masjid benar-benar menjadi tempat yang inklusif namun tetap menjaga batasan syariat yang mulia. Selanjutnya, jika semua elemen ini bersatu, masjid akan bertransformasi dari sekadar gedung menjadi pusat peradaban. Lihatlah potensi ini. Masjid vertikal bukan lagi gedung yang sepi di luar waktu sholat. Ia menjadi konsep hub. Ia adalah pusat distribusi kebaikan melalui pengelolaan zakat dan sedekah yang transparan. Ia adalah wahana inkubasi peradaban melalui perpustakaan dan kelas-kelas tahfidz. Bahkan lebih dari itu, ia menjadi simbol ukhuwah yang meruntuhkan tembok individualisme masyarakat kota. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman. Memakmurkan berarti menghidupkan aktivitas sosial, ekonomi, dan intelektual di dalamnya. Masjid ini adalah detak jantung kota kita. Sebagai penutup, selanjutnya mari rekan-rekan sekalian untuk melangkah lebih jauh. Kesimpulannya, masjid vertikal bukan sekadar kompromi atas gedung tinggi. Ia adalah wujud kelenturan arsitektur Islam yang adaptif tanpa kehilangan jiwa syariat. Ini adalah masa depan kita. Sebuah struktur yang menyatukan sujud, ilmu, sosial, dan ekologi. Mari para arsitek, investor, dan praktisi, mari kita berkontribusi melalui wakaf, donasi, atau keahlian Anda. Mari kita dirikan pusat peradaban perkotaan ini. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.